Assalamualaikum, balik lagi bersama gua Billy Haikal. Balik lagi di segmen cerita horor pendakianmu. Yang yang dimana di segmen ini gua akan menceritakan kisah-kisah horor para pendaki yang kalian udah kirim ke email. Dan pada kali ini gue dapat cerita dari seseorang yang sebut saja namanya itu Sandi, di mana dia dan teman-temannya mendaki ke Gunung Lawu via Cemoro Sewu. Nah, salah satu dari mereka ada yang melakukan hal yang kurang terpuji, dan itu menyebabkan mereka mendapati gangguan-gangguan gaib. Pengen tahu ceritanya seperti apa? Simak video ini terus. Sebelum kita lanjut, seperti biasa, jangan lupa like video ini, dan bagi kalian yang belum subscribe ke channel ini agar kalian gak ketinggalan cerita-cerita berikutnya. Udah? Ayo lanjut. Jadi, Sani dan temannya, sebut saja temannya itu namanya Fajar. Nah, mereka ini mendaki ke Gunung Lawu via Cemoro Sewu. Mereka akan berangkat pada tanggal 25 November 2018. Nah, perlu kalian tahu, Fajar ini dia baru pertama kali mendaki ke gunung. Tanggal 23 November, mereka siap-siap tuh, mereka packing-packing barang untuk berangkat. Mereka membawa barang-barang yang mesti mereka bawa. Sampai mereka di sebuah supermarket dekat rumah. Singkat cerita, mereka belanja tuh. Mereka beli makanan, mereka beli minuman, obat-obatan. Soalnya si Sandi ini sering kram. Nah, selesai mereka belanja, mereka ke parkiran tuh untuk ngambil motor. Di parkiran motor, mereka ketemu sama kakek-kakek. Pakaiannya itu putih semua. Nah, kakek-kakek ini nanya, ingin mendaki ya? Sontak Sandi sama Fajar kaget. Dalam hati, mereka mikir, kok kakek ini bisa tahu ya? Sandi bilang, iya betul kek, kami berdua rencana mau mendaki ke Gunung Lawu via Cemoro Sewu. Oh, ya sudah dek, jangan lupa sebelum berangkat, alangkah baiknya jika membaca doa, dan jangan pernah meninggalkan sholat. Satu lagi, ingat, jika ada yang memanggil nama salah satu dari kalian, jangan pernah melirik ke arah sumber suara itu. Iya kek, siap. Doakan kami di sana ya kek. Lalu kakek itu bilang, saya akan selalu bersama kalian, kapanpun dan dimanapun kalian berada. Setelah percakapan itu, mereka pamit sama kakek-kakek itu, dan pamit untuk pulang ke rumah. Besoknya tanggal 24 November, Sandi dan Fajar berangkat ke terminal bis sehabis sholat zuhur. Sesampainya mereka di terminal, kalau nggak salah waktu itu udah jam 1 lewatan lah. Mereka berdua langsung nyari bis yang namanya Sudiro Tunggajaya. Sandi pilih bis ini karena bis ini berhenti di depan basecamp Cemoro Sewu. Pada akhirnya bis datang kan tuh, dan mereka berdua naik. Waktu itu kalau nggak salah udah jam 2:30. Perjalanan ke terminal dari basecamp kira-kira itu memakan waktu sekitar 15 jam. Nggak disangka-sangka, mereka ketemu lagi tuh sama kakek-kakek yang pakaiannya itu serba putih. Yang mereka ketemu waktu itu di supermarket. Ingat kan? Kakek itu bilang, Dek, kakek ingatkan sekali lagi, teruslah mengingat Allah jika dalam kesusahan. Itu udah pasti kek, kakek tenang aja. Anehnya, di situ hanya Sandi yang bisa ngeliat kakek-kakek ini. Fajar nggak ngeliat apa-apa. Singkat cerita, mereka sampai di base camp Cemoro Sewu jam 5:30 subuh. Sandi dan Fajar mutusin buat istirahat sebentar di situ. Setelah mereka beristirahat, mereka berencana untuk pergi ke pasar untuk membeli logistik dan yang lain-lain. Belum mereka sempat ke sana, hujan turun dengan deras. Alhasil, mereka berdua nggak jadi tuh ke pasar. Pas lagi nunggu hujan reda, tiba-tiba ada seorang pedagang keliling yang nyamperin mereka. Ya udahlah, akhirnya mereka berdua beli logistik di pedagang sayur itu. Ambil belanja-belanja, Sandi nanya tuh ke pedagang itu, udah lama pak jualan sayur keliling begini? Tapi tukang sayur ini, dia nggak menjawab pertanyaan Sandi. Namun, dia malah ngeluarin jawaban yang ngebuat kita jadi merinding. Jika kalian mendaki, jangan pernah menoleh ke belakang, atau akan kalian tanggung sendiri akibatnya. Udahlah,
Gak usah terlalu dipikirin. Niat kita kesini baik kok. Cuman ingin ngeliat keindahan alam di atas sana. Setelah belanja dari tukang sayur itu, mereka masukinlah tuh hasil belanjaan mereka ke carrier mereka. Sekalian packing ulang. Habis itu mereka pergi ke Simaksi untuk mengurus segala macamnya. Nah, di situ mereka nggak lupa tuh untuk doa dan minta izin sama penunggu setempat sebelum mendaki. Mereka baru mulai mendaki itu sekitar jam 10. Soalnya HP-nya si Fajar sempat hilang nggak tahu kemana. Alhasil dia nyari-nyari dulu tuh HP-nya. Oke lah, pendakian dimulai. Dari base camp ke pos 1 was-wasan, alhamdulillah mereka masih dilindungi. Dan mereka jalan terus sampai jam setengah 11 belum terjadi apa-apa. Tapi pas mau jalan ke pos 2 Watu Gedeg, di tengah perjalanan itu kayak ada yang ngawasin. Di situ Sandi masih positive thinking. Mungkin masih perasaanku aja. Jam setengah 12 mereka sampai tuh di pos 2 dan mutusin buat bangun tenda di situ. Mereka langsung masak-masak tuh dan sambil nunggu zuhur juga. Singkat cerita, setelah selesai sholat, Sandi dan Fajar langsung packing lagi tuh, tenda segala macemnya. Lanjut lagi ke pos 3 Watu Gede. Sekitar jam 1-an lah mereka jalan. Lagi, Sandi di situ ngerasa kayak ada yang ngawasin. Dan dia nanya ke Fajar, "Jar, kamu ngerasa kayak ada yang ngawasin nggak?" "Iya nih, kenapa ya?" Udahlah, lanjut aja. Mungkin cuman perasaan kita aja." Gak lama setelah Fajar ngomong gitu, tiba-tiba, "Hei, Sandi." Sontak di situ Sandi kaget dan langsung buru-buru jalan. Sampai Fajar ketinggalan. Dan anehnya, cuman Sandi yang dengar suara itu. Fajar gak denger apa-apa. Pada akhirnya, Sandi sampai duluan tuh di pos 3 Watu Gede. Sekitar jam 3 kurang 15. Di situ Sandi istirahat sambil nunggu si Fajar nyusul. Benar aja, 5 menit kemudian Fajar datang. Fajar bilang, "Woi, jalannya santai aja napa? Kamu kenapa sih?" "Sorry Jar, aku capek. Pengen cepet-cepet sampai pos 3 untuk istirahat." Sandi nggak cerita apa yang sebenarnya terjadi. Mereka istirahat di situ, mereka makan, mereka minum. Habis itu mereka lanjut menuju ke pos 4 Watu Kapur. Sekarang waktu udah jam 3 sore. Dan Sandi nanya ke Fajar, "Jar, kalau kita geber sampai pos 5, kamu kuat gak?" "Insya Allah kuat, tapi istirahat sebentar di pos 4 buat makan cemilan dan minum." Di perjalanan ke pos 4, Sandi kaget. Dia ngeliat ada sosok perempuan berdiri di belakang pohon, menatap ke arah mereka sambil ngetawain. Seakan-akan bakal ada yang terjadi sama Sandi dan Fajar di depan nanti. Dalam hati, Sandi bilang, "Ya Tuhan, ini belum malam. Kenapa harus ada dia?" Mereka berdua sempat diam tuh, melihat sosok perempuan itu. Hingga akhirnya, Sandi disadari sama kakek-kakek yang manggil dia. "Dek, ingat kata kakek." Sontak Sandi langsung mengarah ke arah sumber suara itu. Tapi di sini dia ingat sama pesan satu lagi. Kalau ada suara yang manggil, jangan cari sumber suara itu. Lemeslah di situ dia. Akhirnya, mereka berdua istirahat di jalur pendakian menuju ke pos 4. Sekarang waktu udah jam 4 sore. Setelah mereka istirahat, mereka lanjut lagi perjalanan. "Selalu berdoa, Jar. Jangan sampai pikiran kamu kosong. Anggap aja tadi hanya pembelajaran kita buat lebih hati-hati." Fajar di situ diem dan mukanya pucat. Singkat cerita, akhirnya mereka sampai di pos 4 Watu Kapur. Sekitar jam 6 kurang 1/4. Mereka mutusin buat istirahat di situ sambil nunggu azan maghrib. Di sini Fajar masih nunduk sambil ngeliatin tanah. Yang bikin kaget, gak lama kemudian Fajar nulis sesuatu di tanah. Lu mau tahu apa yang dia tulis? "Kamu akan mati di sini." Sontak Sandi di situ langsung, apa sih itu tulisan? Dan si Fajar tiba-tiba langsung marah-marah, malah ngamuk-ngamuk, dan terdengar seperti ada suara wanita ketawa. Ternyata Fajar kesurupan. Sandi berusaha tenang di situ, dan gak lama dia ketemu pendaki asal Surabaya. Kita sebut aja namanya itu Mas Chandra. Dia mau turun di situ. Mas Chandra di situ langsung nanganin si Fajar sambil komat-kamit baca doa. Dan di situ gak lama Fajar pingsan. Setelah Fajar pingsan, Mas Chandra ngomong ke Sandi,
Lebih baik kamu turun sekarang daripada keadaan makin parah. Loh, kenapa mas? Apa yang mereka mau dari kita? Mas Chandra di situ nggak ngejawab pertanyaan si Sandi dan pamit buat lanjut turun. Fajar masih belum sadarkan diri. Sekitar jam 6:30, Fajar baru sadar dan dia nanya, "Aku kenapa?" "Kamu cuma capek. Sampai-sampai kamu ketiduran di sini." Karena dengar kata-kata Mas Fajar yang tadi, yang kamu turun daripada keadaan semakin parah, Sandi ngajak Fajar turun. Tapi Fajar malah marah-marah dan pengen lanjut sampai ke puncak. Di situ Fajar ngomong, "Kok kamu tega sih? Aku belum pernah lihat keindahan alam dari atas sana." "Bukan gitu. Kita cari aman aja." Situ Fajar ini belum ngerti situasinya dan Sandi belum cerita ke Fajar. "Ya udah kalau kamu mau turun, turun aja sendiri. Aku sendirian ke puncak." Akhirnya Sandi ngalah dan mereka lanjut mutusin buat ke puncak. Jam 7 mereka mulai berangkat dan mereka mutusin buat ngecamp di pos 5. Di perjalanan ke pos 5, Sandi ditampakin sama sosok tinggi gede, berbulu, hitam, dan matanya merah. Kalian tahu kan itu apa? Sosok ini ngalangin jalan mereka. Tapi lagi-lagi di situ cuman Sandi yang lihat. Fajar nggak ngeliat apa-apa. Sontak Sandi minta Fajar buat istirahat di situ. Sandi gak mau cerita ke Fajar apa yang barusan dia lihat, karena Sandi gak mau Fajar ketakutan. Fajar minum kan tuh. Nah setelah selesai minum, dia ngerokok di situ. Sialnya, pas mau dinyalain rokoknya, koreknya gak mau nyala. Padahal dia baru beli itu koreknya di base camp. Nah, gak lama, sosok gede hitam itu hilang. Dan lagi-lagi, ada suara kakek-kakek. "Silahkan jalan dan hati-hati. Saya ada di sekitarmu." Kali ini gak cuma Sandi yang denger, Fajar juga denger. Fajar di situ langsung gak jadi ngerokok dan langsung masukin rokoknya ke tas lagi. Akhirnya mereka lanjut lagi dan sampailah mereka di pos 5 Jolotundo. Sekarang udah jam 9 malam. Dalam hati Sandi bilang, "Loh, kok 2 jam ya? Perasaan di peta jarak pos 4 ke pos 5 gak terlalu jauh." Mungkin karena kebanyakan istirahat. Di pos 5 ada beberapa tenda pendaki. Kurang lebih ada 5 tenda sampai 6 tenda lah. Mereka berdua akhirnya bangun tenda di sebelah tenda para pendaki itu. Di sini mereka kaget sama tenda yang ada di sebelahnya. Gak taunya itu Mas Chandra. Sandi nanya, "Loh mas, bukannya barusan udah turun?" "Hah? Kamu siapa? Pendaki asal mana?" "Saya baru mau turun besok pagi." Makin pusing lah si Sandi. Terus, yang tadi dia ketemu, itu siapa? Gak lama setelah itu, Sandi dengar suara kakek-kakek lagi. "Itu saya, Dek. Kamu gak usah khawatir." Sandi lemes dan gak tahu mau ngomong apa. Setelah tenda jadi, Sandi dan Fajar siap-siap buat makan malam. Waktu itu udah jam 9:30. Sehabis makan, mereka berdiskusi. Dan mereka sepakat buat summit attack jam 2:30 pagi. Setelah itu mereka tidur. Pas lagi berusaha buat tidur, Sandi ngerasa kayak ada yang ngiterin tendanya sambil dielus-elus. Di situ mereka berdua langsung ketakutan. Padahal itu masih jam 10. Sandi langsung doa dan gak lama makhluk itu pergi. Gak sampai di situ, beberapa menit kemudian kedengaran suara laki-laki. Suaranya menggelegar. Suara itu bilang, "Aku ingin darah." Makin ketakutan mereka berdua. Sandi terus ngomong dalam hati, "Aku mohon, pergi. Jangan ganggu kami. Kami hanya ingin mendaki dan melihat keindahan alam." Setelah itu, suara tersebut menghilang. Gak lama kemudian, akhirnya mereka berdua tidur juga. Nah, dalam tidurnya, Sandi mimpi kalau dia melihat sosok hitam gede berbulu mata merah. Ingat kan di perjalanan yang menuju pos 5 itu, yang ngalangin jalan? Nah, makhluk ini lagi berantem sama kakek-kakek yang pakaiannya serba putih. Dan kakek ini bilang ke makhluk itu, "Jangan ganggu anak itu. Dia adalah cucuku. Saya tidak akan melukai cucumu. Saya hanya akan mengambil anak yang sedang bersamanya." Sontak Sandi kebangun.
dia langsung istighfar. Sambil bisik-bisik, dia ngeliatin Fajar sambil bilang, "Semoga gak terjadi apa-apa sama kamu, Jar." Waktu saat itu udah jam 2 dini hari. Dia langsung bangunin Fajar dan siap-siap buat summit attack. Sebelum mereka summit, mereka ngopi-ngopi dulu tuh buat ngangetin badan. Bersamaan dengan itu, Mas Chandra yang ada di tenda sebelah pamit mau turun. Dia bilang kalau teman-temannya gak jadi turun pas pagi, maunya jam 3. Singkat cerita, mereka berdua akhirnya summit attack dari pos 5 sampai ke puncak. Dan alhamdulillah, mereka gak diganggu lagi. Mereka sampai di puncak jam 5 subuh. Dan di situ Fajar nangis sejadi-jadinya. Dan dia bilang, sekian lama ingin mendaki, akhirnya bisa juga melihat keindahan alam di atas sini. Sayangnya mereka nggak bisa foto-foto di situ karena HP-nya ketinggalan di tenda. Sempet istirahat sebentar mereka di puncak sampai jam 6 lewat sedikit lah. Abis itu mereka mutusin buat balik lagi ke pos 5. Di tempat mereka bangun tenda. Nah, mereka kan turun barengan nih. Tapi pas Sandi nginjekin kaki di pos 5, dia kaget. Soalnya tiba-tiba si Fajar kok nggak ada. Sandi positive thinking, mungkin Fajar lagi istirahat di belakang, mungkin ketinggalan ya kan. Waktu itu udah jam 7:30. Akhirnya Fajar muncul juga. Di sini Fajar ngos-ngosan, terus Sandi nanya, "Kamu kemana, Jar?" "Aku ngejar kamu loh. Dari puncak sampai sini, kamu lari gak berhenti-berhenti. Kamu gak capek?" "Perasaan aku gak lari sama sekali dari tadi. Kita jalan barengan. Pas sampai sini, kamu udah gak ada. Aku pikir kamu istirahat." Udahlah ayo. Kita packing bareng-bareng, terus turun." Akhirnya jam 8, mereka turun dari pos 5 sampai ke base camp Cemoro Sewu. Di perjalanan turun, mereka sempet diganggu sama gangguan-gangguan kecil lah, kayak sekelebat bayangan, suara-suara, dan suara auman-auman binatang buas. Dan juga yang anehnya lagi, kan mereka turun dari pos 5 itu jam 8 tuh. Tapi pas mereka sampai di base camp, kok masih jam 8? Tapi Sandi udah gak peduli lah, mungkin jamnya dia mati kali. Nah, ada pertanyaan yang belum kejawab nih. Ingat kan sama sosok gede hitam berbulu mata merah yang pengen ngambil Fajar? Pas di base camp, Fajar cerita kalau dia sempet buang air di belakang base camp tanpa permisi. Dan juga ternyata dia bawa kalung yang bentuknya itu kayak taring babi. Gak taunya itu adalah jimat dari ayahnya buat jaga-jaga. Tapi itu salah besar. Hampir-hampir dia gak selamat. Oke guys, gimana tuh ceritanya? Serem banget kan? Lagi-lagi kita dapat pelajaran. Kalau kita buang air kecil, kita harus salam dan permisi. Nah, bagi kalian yang belum like video ini, like video ini. Dan bagi kalian yang belum subscribe, subscribe ke channel ini agar kalian gak ketinggalan cerita-cerita berikutnya. Gua Billy, sampai ketemu di cerita selanjutnya. Cerita horor pendakian.